Sorotan berikutnya, saudara berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara. Hari ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Menteri, jajaran otorita IKN, Gubernur, dan Bupati setempat. Presiden berpesan agar partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan dalam pembangunan IKN. Salah satu menteri yang hadir dalam rapat atau ratas perdana di IKN ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Menurut Basuki, Presiden memberikan arahan agar mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, atau digusur. Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN, maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang laporan program kami berdua sebagai PLT, dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kemudian kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Okay. Saudara Presiden Joko Widodo berkeliling memantau persiapan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Dan berikut laporan Alvania Rizky dan Gahniar Febrian saat dalam perjalanan ke Balikpapan setelah dari IKN. Ini merupakan perdana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara. Tadi beberapa agenda sudah dilalui. Yang pertama bertemu dengan Menteri PUPR dan juga sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN bersama juga dengan Wakil PLTO IKN Raja Juli. Kemudian tadi ada Menteri Perhubungan untuk membahas progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tadi disebutkan sudah berbagai progres dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan arahannya jelas bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan IKN ini memang terus dikebut tapi tetap berhati-hati dan jangan dipaksakan. Tadi misalkan untuk bandara, misalkan Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa pembangunan bandara ini harus dilakukan secepat mungkin tetapi memperhatikan keselamatan dan juga kualitas dari pembangunan itu sendiri sehingga tidak hanya terburu-buru tapi kualitasnya jelek begitu. Bandara IKN kita desain dengan suatu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desainnya sangat melihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober, itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara, ya, safety first, ya, jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan. Ya, sebenarnya menjadi fokus utama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ini, Yan Rahman dan juga saudara, adalah kawasan inti pusat pemerintahan khususnya untuk Istana Negara dan juga Istana Garuda. Saya tadi sempat sudah diumumkan secara ofisial begitu oleh Menteri PUPR bahwa nama dari kantor Presiden ini adalah Istana Garuda dan juga untuk Istana Kepresidenannya adalah Istana Negara. Semuanya sudah siap, tinggal penyelesaiannya saja seperti mesin pendingin, tapi untuk yang krusial seperti listrik, kemudian air itu sudah masuk dan sudah normal semuanya dan bisa digunakan. Internet, kemudian listrik itu semuanya sudah aman, walaupun untuk bandara yang juga menjadi salah satu fasilitas krusial dan juga jalur
transportasi, maksud saya seperti jalan tol, ini masih terus dikebut pengerjaannya. Sampai saat ini ya kalau tadi dipersentase oleh Menhub untuk bandara ini masih 60%, sedangkan jalan tol ini masih terus dilakukan pengerjaan, mengingat juga kendalanya adalah cuaca, sehingga modifikasi cuaca dilakukan. Kesiapan menjelang hari kemerdekaan ini belum dikatakan bisa 100%, tetapi akan diusahakan untuk bisa maksimal di hari kemerdekaan nanti.